Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan ke-11 ini. Selawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-11 yaitu mengenai sistem informasi manajemen dan kompetitif and fintech. Mungkin langsung saja kita masuk pada slide yang pertama. Yang pertama itu mengenai sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Setiap kantor pemerintahan harus mampu mengidentifikasi operasi-operasi atau aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan sejalan dengan kebijakan, tujuan, serta sasaran. Selain itu, organisasi pemerintah juga harus mampu merencanakan serta mengendalikan operasi-operasi tersebut. Hal ini tentu akan berbeda dengan kegiatan penyusunan laporan yang masih dikerjakan dengan sistem manual, di mana proses penyelesaiannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama serta tenaga yang lebih besar. SIM sudah seharusnya diterapkan dalam segala macam bentuk pelaksanaan operasional di instansi-instansi pemerintahan. Yang kedua, yaitu sebagai penunjang kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen berbasis komputer sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas dan kinerja yang baik bagi para pegawai negara. Hal ini terbukti sejak diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas para pegawai langsung dihadapkan dengan sistem komputer, sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dengan jumlah pekerjaan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem manual. Tidak hanya dari segi waktu, dari segi menggunakan sistem manual, kuota atau banyaknya jumlah tugas-tugas yang diberikan pun bisa terselesaikan dengan cepat dan lebih teliti. Satu contoh dalam kegiatan pengolahan data-data calon penerima beasiswa, ketika data-data atau berkas tersebut masih diolah dengan menggunakan sistem manual, hanya mampu terselesaikan 10 berkas calon penerima beasiswa per harinya. Sedangkan jika diolah dengan menggunakan sistem komputer, berkas tersebut bisa diselesaikan mencapai 20-30 berkas per harinya. C sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Nilai suatu informasi berhubungan erat dengan keputusan, di mana bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka sebuah informasi tidak akan diperlukan. Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas dan cepat, maka yang dibutuhkan adalah sistem pengolahan informasi yang baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti saat ini, yaitu salah satunya dengan mengaplikasikan sistem informasi manajemen berbasis komputer. SIM berbasis komputer memiliki peranan penting bagi setiap atasan dalam sebuah instansi pemerintahan dalam langkah pembuatan keputusan agar proses pemberian layanan kepada pihak masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Suatu kebijakan akan bertentangan dengan keadaan sebenarnya di lapangan apabila kebijakan tersebut dibuat tanpa berdasarkan informasi yang akurat, sehingga banyak pihak yang akan dirugikan baik bagi masyarakat luas maupun dari pihak pemerintah itu sendiri. Yang D, sebagai penyalur informasi dengan cepat. Saat ini, sistem informasi manajemen berbasis komputer juga telah dihubungkan dunia internet yang sering dikenal dengan website. Website ini juga sangat diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya media internet seperti website ini, seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dengan melalui dunia internet sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
Pemerintah juga berupaya mengikuti perkembangan dunia internet agar terus dapat menyajikan sebuah informasi yang berguna bagi masyarakat dengan cepat melalui situs-situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Hasil dari pengambilan keputusan akan memberikan berbagai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja bisnis organisasi. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data sehari-hari dilengkapi dengan pengalaman jam terbang dan intelektualitas sang pengambil keputusan, pada akhirnya akan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge bagi yang bersangkutan. Feedback dari hasil pengambilan keputusan ini sangat baik untuk diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Adalah tugas teknologi informasi selanjutnya untuk mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada, menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam organisasi. Akhirnya, kumpulan dari knowledge yang diperoleh dan dipelajari selama organisasi beroperasi akan menjadi suatu bekal kebijaksanaan atau wisdom yang tidak ternilai harganya. Merubah knowledge menjadi wisdom merupakan tugas teknologi informasi yang terakhir dalam proses penciptaan. Kebijakan publik dalam sistem informasi haruslah memahami isu atau masalah publik, di mana masalah bersifat mendasar, strategis, menyangkut banyak orang, berjangka panjang, dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, dengan taktik dan strategi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada. Tantangan selanjutnya itu tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Jika kita berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Padahal, berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara kepada kemungkinan adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut. Sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem tersebut, maka kita akan berbicara dua masalah utama, yaitu yang pertama threat atau ancaman, dan yang kedua yaitu vulnerability atau kelemahan sistem. Masalah tersebut pada gilirannya berdampak kepada 6 hal yang utama dalam sistem informasi, yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kerahasiaan, yang keempat integritas, yang kelima keberadaan, yang keenam kepatuhan, dan yang terakhir yaitu keandalan. Untuk menjamin hal tersebut, maka keamanan sistem informasi baru dapat terkriteriakan dengan baik. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi membutuhkan 10 domain dengan keamanan yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Akses kontrol sistem yang digunakan, yang kedua telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, yang ketiga manajemen praktis yang dipakai, yang keempat pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, yang kelima cryptographs yang diterapkan, yang keenam arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan, yang ketujuh pengoperasian yang ada, yang kedelapan business continuity plan atau BCP dan disaster recovery plan atau DRP, yang kesembilan kebutuhan hukum, bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan, yang 10 tata letak fisik dari sistem yang ada. Dari domain tersebutlah isu keamanan sistem informasi dapat kita klasifikasikan berdasarkan ancaman dan kelemahan sistem yang dimiliki. Yang E, ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu ancaman dari alam, yang termasuk dalam kategori ancaman ini adalah seperti ancaman air, misalnya banjir, tsunami, intrusi air laut, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ancaman tanah, seperti longsor, gempa bumi, gunung meletus. Yang ketiga, ancaman tanah. Dan yang keempat, itu ancaman alam, seperti kebakaran hutan, petir, tornado, dan angin badai. Yang kedua, ancaman manusia. Yang dikategorikan sebagai ancaman manusia yaitu yang pertama, malicious code, yang kedua, virus, logic bombs, trojan horse, worm, active contents,